Zahra Saria Rahab, kelompok 1, Hukum Lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Septian Ajunda Putra Simatupang, saya dari kelompok 1 Hukum Lingkungan. Hai, perkenalkan nama saya Christine Hawinina Pitpulu dari kelompok 1 Hukum Lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Nur Widayani dari kelompok 1 Hukum Lingkungan. Hai, nama saya Irna Sri Talenta, saya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Dinanto Tirtonga, saya dari kelompok 1 Hukum Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Zahra Saria Rahab yang akan menjelaskan mengenai realita perwujudan lingkungan bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat pinggiran Sungai Deli. Nah, adapun di awal dapat kita lihat bahwasanya di Sungai Deli ini sangat banyak terdapat sampah yang dimana mempengaruhi lingkungan ataupun udara bersih serta lingkungan yang baik untuk masyarakat sekitar. Dapat kita lihat sampah-sampahnya teman-teman, berserakan di mana-mana, tumpukan sampah ada di mana-mana. Bahkan tak jarang kita jumpai kotoran manusia yang mengalir di Sungai Deli ini. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita bahas bagaimana perwujudan lingkungan bersih di masyarakat Sungai Deli. Berikut merupakan hasil dokumentasi dari bukti bahwasanya Sungai Deli sudah tercemar oleh sampah-sampah yang disebabkan oleh masyarakat. Adapun untuk menganalisisnya dapat terlihat pada diagram fishbone. Dapat kita lihat bahwasanya ada berbagai faktor yang menyebabkan pencemaran di Sungai Deli. Yang pertama adalah human atau manusia, yang mana yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta minimnya sanitasi yang layak untuk pembuangan sampah, serta pendidikan masyarakat yang sangat kurang untuk memahami bahwasanya pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Diikuti oleh habit masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan di mana membuang sampah ke Sungai Deli. Kemudian pada mesin dapat kita lihat bahwasanya tidak adanya fetch filter sungai yang dapat menyaring sampah. Kemudian metode yang dimana tidak adanya sosialisasi terkait lingkungan setelah mewawancarai masyarakat sekitar Sungai Deli. Yang kedua, tidak adanya upaya masyarakat untuk membersihkan Sungai Deli. Dan yang ketiga, minimnya kolaborasi pemerintah terhadap pembersihan Sungai Deli. Kemudian environment, yang dimana lingkungan ini dipengaruhi oleh pendidikan rendah masyarakat sekitar Sungai Deli. Kemudian kondisi ekonomi menengah ke bawah yang mempengaruhi pola pikir serta sanitasi yang layak yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan yang kedua, tidak adanya sanitasi dan drainase terbatas. Kemudian pada faktor material yang dimana dapat kita lihat tidak adanya cross-check dari pemerintah secara berkala terhadap Sungai Deli. Dan yang kedua, tidak adanya kelengkapan sanitasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian faktor kebijakan ataupun policy yang dimana kebijakan yang tidak sejalan dengan pengecekan secara berkala. Yang kedua, peraturan tanpa penyediaan sanitasi atau seperti tempat sampah, tempat pembuangan sampah akhir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tidak melakukan inventarisasi dan pencaharian sumber pencemaran yang ada di Sungai Deli, sehingga pencemaran tersebut dapat terjadi secara berulang-ulang, bahkan tidak pernah berhenti dari tahun ke tahunnya, meski Kota Medan pernah mendapatkan julukan Kota Metropolitan Terbersih pada tahun 2013. Namun dapat kita lihat pada tahun 2023 pencemaran sampah masih terjadi serta Sungai Deli tidak lagi mencerminkan bahwa Kota Medan merupakan kota metropolitan yang bersih. Fakta tersebut dapat kita lihat dengan video selanjutnya.
Dapat kita lihat bahwa kondisi ini sangat memiriskan masyarakat kita. Dan dapat kita lihat bahwasanya sampah tersebut tidak hanya ada di sungai, namun di pepohonan-pepohonan dapat kita lihat bahwasanya sampah itu sangat banyak dan menumpuk sehingga mengotori sungai dan merusak pemandangan di sekitaran sungai. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Apalagi kita lihat permasalahan-permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup. Adapun undang-undang yang mengatur lingkungan hidup yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Nah, selain undang-undang penegakan hukum terhadap sanksi pencemaran lingkungan hidup, kita juga harus tahu bagaimana cara menanggulangi hal tersebut. Yang pertama, melakukan daur ulang. Apa itu daur ulang? Daur ulang itu ialah di mana kita memilah-milah sampah untuk dijadikan sesuatu yang berharga dan dapat menghasilkan nilai ekonomis. Yang kedua, melakukan pengomposan. Pengomposan itu ialah di mana kita mengurai zat organik dalam suatu sampah agar dapat memperbaiki struktur tanah. Dan kemudian ketiga, pemilahan. Pemilahan itu hampir sama dengan melakukan daur ulang, yaitu di mana kita memilah-milah sampah yang mana yang organik dan mana yang tidak organik agar dapat menjadi kompos yang berharga untuk memperbaiki struktur tanah. Berbicara mengenai lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat krusial dan populer. Banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran adalah suatu masalah yang sangat serius untuk ditangani oleh semua pihak. Akibat buruk yang terjadi karena pencemaran bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadinya pencemaran lingkungan lagi. Selanjutnya, salah satunya Sungai Deli merupakan salah satu dari 8 sungai yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Mulanya pada Kerajaan Deli, Sungai Deli ini merupakan salah satu urat nadi perdagangan ke daerah lain. Kini limbah sudah mencemari sungai. 70% diantaranya adalah limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dan sampah yang dihasilkan oleh Kota Medan banyaknya ada 1.235 ton tiap harinya. Kondisi yang kumuh menjadikan Sungai Deli sangat tercemar. Nah, dapat kita lihat di sini Sungai Deli sangat memprihatinkan parah. Air yang berwarna coklat, tumpukan plastik yang sangat banyak di pinggiran sungai menjadikan air yang ada di sungai ini dipergunakan oleh masyarakat yang ada di sekitaran Sungai Deli. Nah,
hal tersebut sangat tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Baiklah, berdasarkan penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasannya sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Namun, dengan kondisi sungai yang tercemar dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Contohnya, bagi kesehatan manusia, dengan bau-bau yang ada pada sungai tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, pada pembahasannya kita akan melihat bagaimana realita dalam kondisi di Sungai Deli ini yang sangat tidak layak bagi masyarakat untuk mengonsumsi air yang tercemar, sampah yang ada di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, kami dari kelompok 1 ingin memberikan solusi-solusi yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan pergerakan mahasiswa terhadap pembersihan sampah, memberikan sanitasi yang layak, serta gebrakan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di sungai. Nah, oleh sebab itu, pencemaran lingkungan di daerah Sungai Deli ini sangat mengurangi suatu achievement atau penghargaan yang telah kita dapatkan di Kota Medan sendiri. Nah, oleh itu, kami kelompok 1 ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan gerakan-gerakan ataupun menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah, menjaga lingkungan, dan memberikan sanitasi yang layak. Kenapa begitu? Karena dapat kita lihat bahwasanya di sekitaran Sungai Deli ini terdapat sampah yang ternyata berasal dari rumah dari yang ada di pinggiran Sungai Deli ini. Sebab apa? Sebab sampah yang bertebaran ini sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Makanan yang terkontaminasi dengan zat-zat yang ditimbulkan oleh sampah yang belum terurai ini akan mempengaruhi kesehatan kita serta bagaimana sistem pencernaan kita. Nah, tak lupa pula teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mengingatkan bahwasanya sampah plastik hanya akan terurai 100 tahun setelah proses pembuangan. Oleh sebab itu, jangan pernah membuang sampah plastik baik kecil maupun besar, karena masalah kecil ataupun masalah besar diawali dengan kebiasaan buruk dan kebiasaan-kebiasaan kecilnya yang merugikan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan kita sendiri. Nah, untuk itu kami dari kelompok 1 yang membahas tentang pencemaran Sungai Deli ini dan melihat bagaimana realitas Sungai Deli ini terhadap lingkungan sekitarnya sangat mengkhawatirkan masa depan kita sebagai generasi bangsa dengan lingkungan yang sangat tidak baik dan tercemar ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mari kita jaga lingkungan dimulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari sama-sama kita jaga lingkungan dengan merawat Sungai Deli. Horas! Baiklah, berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasannya sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai salah satu dari sumber daya alam manusia. Yang tercemar tentunya akan berakibat buruk bagi kesehatan manusia. Seperti bagi kesehatan manusia dengan aroma yang tidak sedap tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia atau masyarakat sekitarnya. Contohnya adalah Sungai Deli yang ada di Kota Medan. Seperti yang kita lihat di video ini, dengan banyaknya sampah-sampah tentunya akan berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk membentuk sungai atau untuk menjaga kebersihan sungai, kita harus diperlukannya upaya-upaya agar sungai dapat terjaga kebersihannya. Seperti yang pertama, peningkatan pemahaman masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua yaitu pembuatan sistem penjaringan sampah. Dapat kita lihat bahwasanya ada masyarakat yang memancing di sungai yang tercemar ini dan tidak layak untuk kita konsumsi. Bagaimana kesehatan kita akan terjaga jika kita mengonsumsi ikan-ikan yang tercemar tersebut. Bahkan terdapat ikan yang mati sebab keracunan mungkin oleh Sungai Deli tersebut. Kami dari kelompok 1 Hukum Lingkungan Menolak pembuangan sampah di Sungai Deli. Pencemaran lingkungan, Say no, cuaks! Sekian video dari kami. Dan nampak kaki ya, Wan? Peraturan Lingkungan hidup tidak terpisahkan. Ulang. Namun dengan gitu buka musim. Nggak apa-apa, kemana? Kalian bisa-bisanya nyanyi loh. Sungai yang Allah.